Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video keempat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara mengubah citation style dan mengedit metadata artikel atau buku yang ada di library Mendeley kita. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara mensitasi dengan menggunakan Mendeley, apakah dia itu mensitasi buku atau artikel jurnal. Saya anggap dengan Anda menonton video ini Anda telah menonton atau telah memahami bagaimana cara mensitasi dengan Mendeley. Untuk link videonya akan saya buatkan di kolom deskripsi atau di akhir video nanti. Kita kembali membuka jendela kerja kita di Microsoft Word pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengubah citation style? Apa sih citation style itu? Citation style itu adalah gaya mensitasi. Di Indonesia sendiri itu paling umum menggunakan dua jenis atau dua style, yaitu kita sering mendengar body note dan footnote. Namun di Mendeley kita tidak akan menemukan istilah body note dan footnote, karena di Mendeley itu menggunakan istilah yang dipakai di internasional. Ketika kita menginstal Mendeley, pengaturan dasar atau pengaturan awal yang dibuat oleh Mendeley itu menggunakan pengutipan dengan sistem body note. Gaya atau style yang digunakan adalah APA. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengubah menjadi footnote? Sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan beberapa style yang ada di Mendeley. Caranya adalah dengan ke menu reference ini ya. Kalau misalkan tadi kita dari menu home, kita coba klik preference sehingga muncul logo Mendeley ini. Dan untuk mengubah stylenya, kita ke style ini ya. Kemudian pilih, ini yang aktif APA ya. Kita klik icon tanda panah ke bawah ini. Nah, ini ada beberapa style citasi atau gaya mensitasi yang merupakan standar internasional milik Mendeley ya. Biasanya yang kita gunakan adalah American Psychological Association sebagai body note, kemudian IEEE ini adalah format angkanya, tapi dia tidak akan muncul di footnote. Nanti dia, kalau misalkan di footnote kan tetap angka, namun dia akan muncul di footnote-nya. Kalau IEEE tidak muncul, dia akan muncul langsung di daftar pustaka nantinya. Yang untuk footnote itu kita pilih ke more style, karena di sini akan muncul beberapa style atau gaya citasi yang mungkin tidak dimunculkan. Nah, ini ya, kita pilih yang edisi full note. Caranya kita pilih yang ini, Chicago Manual of Style 17th edition full note, kemudian klik use this style, kemudian klik done. Oke, kemudian Mendeley akan otomatis mengubahnya. Kita lihat ya perubahannya di sini, muncul perubahan. Dia telah berubah menjadi footnote, mana footnote telah berisi kutipan-kutipan kita tadi. Dan otomatis daftar pustaka pun akan mengikut ke gaya yang kita buat. Oke, kita coba ulangi. Bagaimana kalau misalkan kita ubah menjadi APA kembali? Caranya kita tinggal klik tanda panah ke bawah ini, kemudian klik American Psychological Association 7th edition, ini APA ya, kita klik, maka dia akan otomatis berubah kembali. Saya tadi memperkenalkan ke Anda bagaimana tentang model IEEE ini ya, IEEE. Bagaimana sih yang akan muncul dengan IEEE ini? Jadi pada dasarnya semua ini adalah standar yang dipakai di dunia internasional. Jadi kita tinggal memilih sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Ketika penulisan skripsi, tesis atau disertasi, ikutilah gaya penulisan yang dibuat oleh instansi tempat Anda kuliah. Oke, coba kita ubah menjadi IEEE. Kita coba lihat perbedaannya. Kita klik, maka Mendeley akan mengubahnya seperti ini. Tidak ada footnote, tapi dia berubah jadi angka dalam kurung siku seperti ini ya. Dan daftar pustakanya pun akan berubah. Oke, itu tadi 3 gaya citasi yang paling sering digunakan pada penulisan karya ilmiah, khususnya di Indonesia ya.
Itu yang paling sering, bukan berarti yang lain tidak pernah digunakan. Mungkin ada beberapa yang menggunakan gaya yang lain. Kembali saya ingatkan, biasanya kalau yang body note kita menggunakan APA, dan yang footnote kita menggunakan Chicago Manual of Style 17th edition yang dalam kurungnya full note ya, bukan yang author date. Oke, pertanyaannya, ada beberapa instansi yang menggunakan gaya tersendiri. Contohnya itu Universitas Negeri Yogyakarta, dia itu UNY menggunakan standar tersendiri. Memang standar yang digunakan itu cenderung mirip dengan APA. Di APA, dia akan dimulai dari pengarang, tahun, kemudian untuk halaman, dia akan menggunakan format P.114. Artinya page 114. Namun, di UNY, gaya penulisannya tidak seperti ini. Mungkin di instansi yang lain pun ada beberapa yang tidak seperti ini juga. Kalau kita lihat style skripsi, tesis, atau disertasi yang ada di UNY, dia itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau di UNY itu seperti ini. Terus bagaimana cara mengubahnya? Apakah kita ubah manual saja? Jangan ya, itu kurang tepat. Ini bisa kita ubah. Coba saya hapus dulu. Oke, sekarang kita perhatikan, ini kita berada pada style APA. Selanjutnya kita akan coba untuk mengubah style ini menjadi style penulisan karya ilmiah standar UNY ya. Caranya ke style, kemudian klik tanda icon panah ke bawah ini, kemudian pilih more style ya. Kemudian bagian ini klik menu get more style, kita akan diinstal ya. Ini adalah style citasi atau gaya mensitasi yang telah otomatis terinstall di Mendeley. Namun penulisan karya ilmiah model UNY itu tidak akan ada di sini. Adanya di kita klik get more style. Kemudian pada pencarian ini coba kita klik Yogyakarta ya. Di sini muncul Universitas Negeri Yogyakarta Program Pascasarjana. Oke, kita klik. Kemudian, nah ini ada autornya Ahmad Bahaudin ya, Ahmad Bahaudin. Di input di tanggal 22 bulan 5 2018. Artinya ini dimungkinkan kepada para instansi atau pengelola jurnal untuk buat style tersendiri ya, menjadi ciri khas dari penulisan karya ilmiah di instansi itu atau jurnal tersebut. Caranya kita klik, kemudian klik install. Nah, sampai muncul tanda atau pemberitahuan kalau gaya ini telah terinstall. Setelah itu, kita kembali ke install. Kita cari style yang telah kita tambahkan, ini ya. Kita klik, kemudian klik use this style. Selanjutnya, klik done. Maka Mendeley akan otomatis mengubahnya. Lihat ini ya. Perhatikan, Sugiono 2018 titik 2 ya, titik 2 114. Bukan pakai page lagi. Sama dengan yang di bawah Yusuf 2016 titik 275. Coba kita perhatikan lagi, ketika saya ubah menjadi APA, dia akan berubah menjadi page ya, ini page titik 114. Nah, ketika kita ubah menjadi model UNY lagi, kita klik, maka akan merubah menjadi 2018.114. Mungkin style seperti ini hanya berlaku pada instansi tertentu saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit metadata. Mengapa tutorial untuk mengedit metadata ini penting? Saya akan menjelaskan tentang kegunaan cara mengedit metadata ini. Bisa jadi Anda menemukan artikel di Mendeley atau di Google Scholar yang Anda masukkan ke library Mendeley Anda, namun metadatanya tidak sesuai. Sebagai contoh di sini ada Yusuf Amuri
metode penelitian kuantitatif, kualitatif, penelitian gabungan. Nah, di sini coba kita lihat, yang huruf besar hanya huruf awalnya saja, yang lainnya tidak. Ini akan berdampak pada penulisan pada daftar pustakanya nanti. Nah, contoh lain coba kita cari, cek di literatur search, coba kita cari tentang education ya. Enter. Nah, di sini terlihat seperti ini ya. Contohnya ini. Nah, ini cara penulisannya huruf besar semua. Nah, ini akan coba kita tambahkan ke library Mendeley kita. Nah, kemudian kita coba ke all document. Sini dia sudah muncul. Nah, kita akan coba untuk mengutip yang benar dan yang salah. Coba kita cek bagaimana dampaknya pada daftar pustaka. Yang pertama, ini kita anggap saja paraphrase kita. Kemudian kita insert citation. Kita masuk Mendeley, kita citasi yang ini dulu, yang kurang tepat dulu. Dan kita klik cite. Nah, dia muncul. Kemudian yang kedua, kita insert, go to Mendeley, kemudian kita cari yang dianggap benar tadi, ini ya, dan kita cite, kemudian ini Yusuf tadi ya, kemudian ini coba kita masukkan, kita citasi buku yang dianggap benar, ini buku ya, Suyono ini sudah dianggap benar, kemudian klik, muncul seperti ini. Nah, coba kita perhatikan, ketika saya insert bibliography, maka daftar pustakanya akan sedikit keliru ya. Kita coba keliru dalam konteks penulisan. Kita klik insert bibliography. Oke, perhatikan. Yang pertama, ini jelas tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Ini huruf besar semua. Kemudian, yang kedua, kita lihat punya Yusuf ini. Kita lihat ini juga tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Karena yang huruf besar hanya huruf M saja, huruf di awal saja, seterusnya kata berikutnya tidak ada yang huruf besar. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang metadata yang diinput oleh pihak publisher itu bermasalah ya, bermasalah. Kita tidak mengetahui permasalahannya di mana, yang jelas yang terinput itu salah. Nah, Mendeley sendiri karena dia hanya sebatas sistem, dia hanya menginput sesuai dengan apa yang diperintahkan ke dia. Jadi, kalau misalkan diperintahkan salah, ya otomatis salah. Nah, maka kontrol tetap berada pada user ya. Bagaimana cara mengubahnya? Coba kita klik Mendeley ini kembali. Caranya cukup mudah. Bagian mana artikel yang dianggap salah tadi? Contoh punya Yusuf ini ya. Ini salahnya ada di huruf awal dari tiap masing-masing kata, selain kata penghubung itu harus huruf besar ya. Caranya, arahkan kursor ke judul ini, judul yang sebelah kiri ya, bukan judul yang sebelah kanan, judul yang sebelah kiri. Kemudian ketika kursor sudah berubah, tanda seperti ini, klik sekali, kemudian ubah seperti mengubah biasanya. Setelah selesai, klik saja sembarang tempat di bagian artikel yang lainnya, dia akan otomatis berubah. Kalau kita klik lagi, sudah berubah. Contoh yang berikutnya, kita akan coba ubah menjadi yang ini lumayan banyak, ini kita harus ubah karena dia huruf besar semua. Oke, sini saya sudah mengubah menjadi sesuai dengan penulisan biasanya, itu knowledge maps ICT. Ini kenapa tidak diubah? Ini karena merupakan singkatan ya. Selanjutnya klik sembarang sehingga dia telah berubah. Nah, coba kita lihat dampaknya pada daftar pustaka yang telah kita ubah tadi. Kita masuk ke Word lagi. Nah, ini di sini belum berubah ya. Di sini belum berubah. Coba kita lihat, ini masih huruf besar semua. Caranya tinggal kita klik refresh di bagian ini. Ya. Kita klik refresh, maka dia akan otomatis berubah. Baik, itu saja dulu tutorial cara untuk mengubah gaya citasi dan mengedit metadata pada kesempatan kali ini. Silakan bubuhkan pertanyaan Anda pada kolom komentar apabila ada hal yang ingin Anda tanyakan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.